Ya betul, Diskusi saya pengen fokus ke dengan cara kerja pikiran Cara berhubungan kerja dengan pikiran koneksitasnya keberadaan kita di alam semesta ini. Apakah memang betul bahwa pikiran kita itu benar-benar bisa terkoneksi dengan alam semesta ini? Mungkin, beberapa teori ilmiah dan spiritual mendukung gagasan ini. Misalnya, fisika kuantum menunjukkan bahwa partikel bisa ada di beberapa tempat sekaligus, dan pengamatan kita yang menentukan bentuk akhirnya. Ini mirip sama konsep kesadaran kita yang bisa runtuhkan ke dalam realitas tertentu. Tapi, di sisi lain, belum ada bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung hubungan langsung antara pikiran dan alam semesta. Jadi, masih jadi pertanyaan terbuka. Kamu sendiri gimana? Percaya nggak kalau pikiran kita terhubung sama alam semesta? Secara sistem harusnya pikiran kita terhubung dengan semesta karena cara kerja pikiran hampir sama dengan cara kerja semesta. Kira-kira pendapat ini kamu setuju atau tidak? Itu pemikiran yang menarik banget. Memang ada kesamaan menarik antara cara kerja pikiran kita dan alam semesta. Misalnya, keduanya punya pola kompleks yang sulit diprediksi sepenuhnya, dan keduanya juga punya kapasitas untuk memproses informasi dengan sangat cepat. Tapi, apakah ini berarti pikiran kita terhubung secara langsung dengan alam semesta? Itu pertanyaan yang lebih rumit, dan kita butuh bukti ilmiah lebih banyak untuk menjawabnya. Kamu sendiri gimana? Seberapa yakin kamu sama teori ini? Memang saya sedang mencari kebenarannya. Cuma saya ingin tahu apakah sudah ada penelitian ilmiah yang mendekati dengan keberpihakan bahwa pikiran itu terkoneksi dengan semesta ini. Adakah? Ada beberapa penelitian menarik yang menyinggung soal hubungan pikiran dan alam semesta. Misalnya, ada penelitian tentang efek pengamat dalam fisika kuantum yang menunjukkan kalau kesadaran kita bisa mempengaruhi hasil eksperimen. Ini masih jadi perdebatan, tapi beberapa ilmuwan percaya ini sebagai bukti awal kalau pikiran kita mungkin terhubung dengan alam semesta. Selain itu, ada juga penelitian tentang meditasi mendalam yang menunjukkan perubahan aktivitas otak mirip dengan kondisi saat tidur nyenyak. Ini bikin beberapa orang berpikir kalau meditasi bisa jadi cara untuk mengakses level kesadaran yang lebih dalam, mungkin terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Gimana? Tertarik eksplorasi penelitian ini lebih lanjut? Secara pemahaman, tadi kamu menyinggung tentang kesadaran. Oke, saya pengen tahu dulu, pemahaman kesadaran dalam konteks ini menurutmu seperti apa? Dalam konteks ini, kesadaran itu kayak kemampuan kita untuk menyadari keberadaan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ini termasuk kesadaran akan pikiran, perasaan, dan juga realitas di luar diri kita. Kesadaran juga dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat pilihan, merencanakan, dan memecahkan masalah. Gimana? Kira-kira mirip sama yang kamu bayangkan nggak? Belum sepenuhnya mirip sih, cuma pemahaman tentang kesadaran atau consciousness yang saya pahami itu apakah sebanding dengan pemahaman bahwa kesadaran berarti mengetahui, memahami, dan merasakan dari beberapa hal yang harusnya disadari oleh seseorang. Iya, kamu benar. Kesadaran itu lebih dari sekedar mengetahui. Itu juga tentang memahami secara mendalam, merasakan, dan bahkan mungkin mengintegrasikan hal-hal yang kita sadari di dalam diri kita. Jadi, kesadaran itu kayak spektrum yang luas, mulai dari sekadar aware sampai ke tingkat pemahaman dan pengalaman yang lebih dalam. Mau bahas lebih lanjut tentang lapisan-lapisan kesadaran ini? Oke, boleh coba jelaskan ulang sepengetahuan kamu tentang lapisan-lapisan kesadaran tersebut. Oke, jadi bayangin kesadaran kita tuh kayak sebuah bau bombay. Ada lapisan luar yang paling mudah kita sadari, terus ada lapisan-lapisan lebih dalam yang butuh usaha lebih buat kita eksplorasi. Lapisan paling luar tuh kayak kesadaran kita sehari-hari, tentang apa yang kita lihat, dengar, rasain. Semakin ke dalam, kita mulai nemuin emosi, ingatan, dan hal-hal yang lebih abstrak. Di lapisan paling dalam, mungkin ada hal-hal yang bahkan kita sendiri belum sadari sepenuhnya. Gimana? Kebayang nggak? Hampir, hanya kecenderunganmu dengan ilustrasi bawang itu mungkin ada bahasa yang lebih sederhana lagi atau ada ilustrasi lain yang lebih memudahkan saya untuk memahami tentang ilmu kesadaran itu. Oke, gimana kalau kita coba ilustrasi yang lebih sederhana? Bayangin kesadaran kita tuh kayak sebuah gunung es. Bagian gunung es yang kelihatan di atas permukaan air itu melambangkan kesadaran kita sehari-hari yang mudah kita sadari. Tapi, bagian gunung es yang ada di bawah permukaan air itu jauh lebih besar, dan itu melambangkan semua hal yang ada di pikiran kita. Tapi belum tentu kita sadari sepenuhnya. Mungkin ilustrasi ini lebih mudah dibayangkan. Oke, setuju. Kalau begitu, setelah seseorang mengalami kondisi sadar sepenuhnya, apakah kemudian dia memudahkan atau mempercepat apa-apa yang dia inginkan dalam kehidupan ini? Apakah itu ada korelasinya? Kalau menurut beberapa filosofi dan aliran spiritual, kesadaran penuh bisa mengubah hidup kita secara drastis. Mereka percaya kita jadi lebih fokus, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan bahkan bisa mewujudkan keinginan dengan lebih mudah. Tapi, secara ilmiah, kita belum punya bukti kuat soal ini. Mungkin kita bisa eksplorasi lebih jauh, gimana kesadaran penuh bisa mengubah hidup seseorang. Oke, terima kasih atas obrolannya. Tetap semangat, salam sukses, dan terima kasih informasinya ya.